Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Halo adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ya, semuanya. Kita bertemu di Sekolah Minggu Online edisi tahun ajaran baru 2021-2022. Nah adik-adik, ini minggu pertama kalian di kelas baru. Berarti ada adik-adik yang dari TK yang naik ke kelas 1. Seragamnya berganti walaupun belum sekolah di sekolah ya. Belum onsite, masih online. Tapi kalian sudah naik kelas. Selamat untuk yang sudah naik kelas 1 SD. Berarti di sekolah minggu juga kan di kelas yang baru ya Kak, Bang? Gurunya akan berganti. Nah, gurunya itu kita mau perkenalan juga nih. Di awal minggu ini kita akan perkenalan untuk setahun ke depan kalian akan berhubungan dengan guru sekolah minggu yang akan disebutkan. Ada kakak dan abang. Jadi tiap kelas akan terdiri dari 2 guru. Nah, untuk kelas 1 itu adalah gurunya jeng. Untuk kelas 1 ada Bang Edo dan Kak Rani. Nah, Abang Edo ini Bang Edo Dolok Saribu, Kak Rani Boru Manulang. Jadi untuk adik-adik yang kelas 1 nanti akan dimasukkan ke grup untuk orang tua kelas 1. Dan kemudian Dari kelas 2 ada Kayanti Marbun dan satu lagi ada Bang Brian Napitu. Jangan lupa ya, Kayanti Marbun dan Bang Brian Napitu. Selanjutnya dari kelas 3 ada siapa? Jeng. silakan diambil. Untuk penanggung jawab kelas 3 SD ada Kak Ade Siagian. Halo, salam kenal buat adik-adik kelas 3. Dan satu lagi yang akan membantu Kak Ade di kelas 3 adalah Kak Yanti Sitorus. Nah, Iya. jadi adik-adik guru horong 1 kelas 1 sampai kelas 3 SD itu ada 6 orang. Silakan adik-adik nanti dimasukkan ke grupnya masing-masing. Dan untuk tambahannya Kak ya, kita kan ada adik-adik yang di sekolah negeri. Yap, Ya, betul. jadi biasanya membutuhkan nilai. Untuk itu, setiap minggu akan ada aktivitas. Jadi adik-adik kumpulkan aktivitas, itu akan membantu penilaian untuk rapot. Dan setiap akhir bulan kita ibadahnya tidak melalui YouTube ya Kak, kita akan melalui Zoom. Di situ juga akan diabsen. Jadi adik-adik pastikan untuk selalu mengikuti sekolah minggu online kita setiap minggunya. Dan satu lagi Kak, untuk mereka yang membutuhkan nilai di sekolah sudah pasti harus memberikan data-data mereka kepada guru kelasnya ya. Jadi seperti wali kelasnya siapa, sekolahnya di SD negeri apa, kelasnya kelas apa, misalnya 1A atau 1B, 2A atau 2C, 3A atau 3D, seperti itu ya. Segera langsung kasih infonya ke guru kelasnya masing-masing ya. Oke, tadi sudah tahu. Adik-adik udah tahu ya gurunya siapa aja. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya disiapkan. Siapkan apa aja ya? Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Kemudian pakai pakaiannya yang rapi. Betul. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap pastinya ya kan? Iya. Dan Gadgetnya, jangan lupa Kak. gadgetnya disiapkan untuk menonton video kita hari ini. Dan paling penting harus disiapkan apa ya? Hatinya. Iya. Untuk fokus beribadah hari ini. Oke, kalau sudah siap, mari adik-adik kita mau memulai ibadah kita. Sebelum itu kita mau bersatu di dalam doa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini
kami kembali boleh berkumpul satu dengan yang lain di rumah kami masing-masing dalam ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami boleh mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh agar kami boleh menyenangkan hatimu melalui puji-pujian yang akan kami naikkan untukmu ya Tuhan. Di atas segalanya, ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu online kita ya Kak, dengan bernyanyi. Lagu pertamanya adalah Hari Ini Kurasa Bahagia. Di kelas yang baru kita semakin bahagia dan rajin memuji Tuhan ya Kak. Betul Kak. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, kita akan menyambut firman Tuhan yang akan diceritakan oleh Bang Edo Doloksaribo. Mari adik-adik, kita sambut firman Tuhan sambil bernyanyi lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo adik-adik, sudah pada siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, Abang harap semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya.
pastikan Alkitabnya sudah disiapkan ya, sudah dipegang. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Sebentar kami Tuhan akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, agar dapat menjadi pelita bagi adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, dan agar dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih Tuhan, jagai mulut kami, jagai pikiran kami, jagai hati kami, agar dapat mendengarkan dan melakukan firman dengan baik seturut dalam kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan pada minggu kita kali ini tanggal 11 Juli 2021 diambil dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai yang ke-32. Efesus 4 ayat 29 sampai ayat 32. Abang bacakan untuk kita semua ya. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk hidup atau bertingkah laku atau bersikap selayaknya anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kita semua ini anak-anak Tuhan. Abang Edo anak-anak Tuhan, adik-adik juga anak-anak Tuhan. Jadi karena kita anak-anak Tuhan, kita harus bertingkah laku dan berkelakuan baik seperti Tuhan Yesus. Nah, jadi sikap kita sehari-hari harus semuanya seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana sih sikap yang dikehendaki Tuhan itu? Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, rajin membaca firman Tuhan. Rajin membaca firman Tuhan. Nah, kita semua harus tahu, karena firman Tuhan itu adalah yang membimbing kita dalam berkegiatan sehari-hari. Yang kedua, selalu berbuat baik. Nah, contoh kecilnya, ketika disuruh orang tua, tidak menolak ajakan orang tua, atau ketika orang tuanya ingin meminta bantuan, jawaban kita itu harus iya, bukan tunggu pa, tunggu ma, masih main game, masih nonton YouTube. Harus jawabannya iya, bukan cuma iya adik-adik. Dan kalau sudah iya, berarti langsung bergerak menjumpai papa dan mamanya dan membantu apa yang dibilang papa dan mamanya. Yang ketiga, ini yang paling penting, tidak berbohong. Adik-adik kita
sangat dilarang untuk berbohong. Kenapa kita dilarang berbohong ya? Karena kalau kita berbohong, kita bisa menyakiti hati orang yang kita bohongi. Kita bisa menyakiti hati orang tua kita. Kita bisa menyakiti hati teman kita, hati adik kita, hati abang kita, maupun hati kakak kita. Nah, kalau kita juga tidak berkelakuan atau berbuat atau melakukan sesuatu perbuatan yang tidak Allah suka atau kita melawan perintah Allah, kita bisa berdosa. Bukan cuma dosa loh adik-adik. Misalnya adik-adik membuat papa mamanya marah. Nah, di situ bukan adik-adik saja yang berdosa, tetapi papa dan mama ikut berdosa adik-adik. Loh, kenapa berdosa bang? Kan aku yang buat mereka marah. Nah, mereka itu marah. Orang tua marah dan kecewa karena anak-anaknya sudah tidak taat aturan. Karena mereka kecewa kepada anaknya sendiri, jadi mereka ikut berdosa. Oleh karena itu adik-adik, kita harus menjaga setiap perbuatan yang kita lakukan terhadap orang-orang di sekeliling kita, termasuk orang tua, adik, bapak, opung, kakak, dan siapapun yang di sekitar kita, kita harus menjaga perbuatan kita. Jangan membuat mereka marah, jangan membuat mereka sakit hati, terutama juga kita harus menjaga perkataan kita adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Kita memiliki bagian tubuh yang sangat kecil, tetapi sangat berguna bila kita gunakan itu dengan hal-hal yang baik. Ya, itu adalah lidah. Lidah ini akan sangat berguna jika dipergunakan dengan hal-hal yang baik, seperti membaca firman Tuhan, memuji Tuhan dengan nyanyian atau dengan doa atau dengan kata-kata puisi untuk Tuhan, dan berkata-kata yang baik kepada sesama. Kata-kata yang baik kepada sesama itu bagaimana sih? Misalnya yang pertama, minta maaf. Minta maaf termasuk salah satu kegiatan perbuatan yang baik. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Setiap kita diberi, kita haruslah mengucapkan terima kasih. Yang ketiga, memuji orang-orang di sekitar kita. Tapi apabila kita tidak menggunakan lidah kita dengan baik, atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, contohnya kita berbohong kepada orang tua seperti yang tadi, kita bisa berdosa, orang tua bisa sakit hati, orang tua bisa kecewa, dan terakhirnya orang tua dan kita pun ikut berdosa. Yang kedua, berkata-kata jelek, kita mengejek abang kita mengejek adik kita mengejek kakak kita. Nah, itu tidak boleh adik-adik, karena itu akan memancing pertengkaran. Ingat, lidah itu seperti pisau, sangat tajam dan sangat mencucuk ketika kita tidak menggunakannya dengan baik, dan akan memancing kemarahan. Untuk itu, mari kita jaga lidah kita adik-adik, supaya
kita selalu berbuat baik kapanpun. Bagaimana sih cara kita menjaga lidah kita agar tidak sembarangan? Nah, adik-adik, kita harus berpikir dulu adik-adik sebelum kita berbicara. Berpikir dulu sebelum berbicara, maksudnya gimana ya? Nah, adik-adik, ingat, kalau kita tidak berpikir dulu sebelum berbicara, kita bisa menyakiti hati orang. Dan kalau kita sudah menyakiti hati orang, kita tuh cuma kita cuma bisa minta maaf. Tapi orang yang sudah kita sakiti akan selalu mengingat apa yang kita perbuat ke dia. Kita sudah maki, pasti orang yang kita maki, yang kita ejek itu, padahal itu teman kita, dia selalu ingat apa yang sudah kita perbuat ke dia. Jadi adik-adik, berpikir dahulu sebelum berbicara. Kita pikirkan dulu, kalau aku berbicara ini baik enggak ya? Nah, kita pikirkan dulu sebelum kita mengucapkan sesuatu kepada orang. Jadi adik-adik, kita semua memiliki lidah. Marilah kita pergunakan lidah kita untuk berkata-kata dengan baik, menyenangkan hati sesama, tidak membuat mereka emosi, dan yang paling utama, menggunakan kata-kata untuk menyenangkan Tuhan. Baik, demikianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang supaya kita tidak sembarangan berkata-kata kepada sesama kita, dan agar kita selalu berbuat baik karena kita itu adalah anak Tuhan. Nah, untuk merespon firman, mari kita bernyanyi satu buah lagu dengan judul lagu Aku Inilah Anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, serilah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, ogah ah. Bila iblis menyuruhku bertengkar, serilah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ya adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik, seperti biasa, adik-adik bisa mengumpulkan persembahan melalui orang tua atau bisa juga melalui QR Code yang ada di layar depan kalian. Adik-adik juga bisa memberikannya lewat orang tua, nanti orang tua yang akan memberikan melalui sekretariat gereja. Mari adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 301, Aku Bawa dan Berikan.
Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nyanyikan sekali lagi sambil mengumumkan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bang Edo, Iya, Bang Kak. Edo nyanyi lagu yang barusan kita nyanyiin ya? Iya Kak, lagu Yang yang habis baru. pengajaran ya? Iya benar Kak. Wah, Bang Edo pasti suka banget itu Suka lagu. banget Kak. Lagu Iya. baru Kak. Iya, benar lagu baru. Itu buat adik-adik juga ya lagu Iya, barunya ya? benar. Ya, ditambah dengan pengajaran yang tadi Bang Edo sudah kasih. Iya. Bang Edo, kalau gitu, gini adik-adik, setiap minggu kan kita ada aktivitas nih ya. Nah, untuk aktivitas minggu ini, bagaimana kalau lagu yang tadi, Yang aku inilah ada anak Allah. iya, adik-adik hafalkan, pakai gayanya, lalu kalian rekam dan kirim langsung ke abang dan kakaknya, langsung hari ini adik-adik. Bisa ya? Jadi aktivitas itu untuk minggu ini adik-adik. Nah, semoga adik-adik sudah punya nomor telepon abang dan kakaknya ya, kalau enggak minta sama papa mama. Ya adik-adik? Oke, berarti tandanya ibadah kita udah selesai Kak. Ya, sudah selesai Sudah ya. selesai. Iya. Semoga adik-adik bersuka cita ya dengan ibadah dari awal hingga akhir ini. Nah, adik-adik dan Bang Edo, kita akan berpisah nih. Iya Kak. Sampai jumpa. Minggu depan. Salam sehat selalu, dadah. Dadah. Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona. Belakangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini. Virus ini nama lainnya COVID-19. Saat ini, dia sering berpergian bahkan sampai keliling dunia loh. Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit. Jadi, kalian harus hati-hati ya. Gejala umumnya adalah panas, batuk kering, sesak nafas. Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah. Mungkin juga terkadang ditambah dengan diare dan flu. Virus ini juga bisa menular loh. Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan. Jadi kita bisa terhindar darinya. Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Istirahat yang cukup ya teman-teman, supaya virus corona mental. Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan? Ingat ya teman-teman, kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.